Haluan kanan. Jalan. Buka. Formasi. Jalan. Henti. Gerak. Teruskan. Langkah dengan maju. Jalan. Teruskan. Terus. Selesai. Ada belakang kiri. Gerak. Belakang ke belakang. Jalan. Teruskan. Terus. Pada. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan. Langkah tegak maju. Jalan. Jalan. Gerak. Cepat. Jalan di tempat. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Empat langkah ke belakang. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta. Anak-anak sekalian, mari kita sama-sama mengheningkan cipta, mendoakan para pahlawan kita yang telah gugur dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Laporan Panitia Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun Ajaran 2023-2024. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Sekondari Jakarta Islamic School, Ibu Bapak Guru dan staf serta anak-anak yang kami sayangi, khususnya calon peserta didik baru Sekondari Jakarta Islamic School.
Selamat dan sukses atas keberhasilan Anda diterima sebagai peserta didik baru tahun 2023-2024. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun pelajaran 2023-2024. Pada kesempatan ini dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut. Peserta SMP Boy berjumlah 55 siswa, SMP Girls berjumlah 62 siswa, SMA Boys berjumlah 69 siswa, SMA Girls berjumlah 75 siswa. Jumlah keseluruhan peserta 261 siswa. Panitia dan penyaji materi acara MPLS ini melibatkan Bapak, Ibu guru panitia dan penyaji materi serta tokoh yang ahli pada bidangnya sebanyak 30 orang. Kemudian dibantu panitia 22 orang. Muatan materi MPLS: pengenalan lingkungan dan fasilitas sekolah, pengenalan visi misi program, cara belajar dan tata tertib, rules and concept, team building, ibadah bersama, materi tambahan, pengenalan warga sekolah, pendidikan bahaya narkoba, pendidikan bahaya LGBT, pengenalan ekstrakurikuler. Waktu pelaksanaan kegiatan MPLS dilaksanakan tanggal 13 Juli sampai dengan 15 Juli 2023 selama 3 hari. Demikianlah laporan kami sampaikan. Mohon kiranya sedia Bapak Kepala Sekonderi Jakarta Islamic School untuk memberikan arahan dan selanjutnya membuka kegiatan MPLS Sekonderi Jakarta Islamic School tahun pelajaran 2023-2024 secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 13 Juli 2023, Panitia MPLS Sekonderi Jakarta Islamic School. Amanat pembina upacara sekaligus pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. First time we say here, we thank to Allah subhanahu wa ta'ala. Nashkurullah azza wa jalla. Because of Allah, because of Him, we attend here together. Because of the blessing and the mercies, we are able to get together here. Salawat and salam to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the age of ignorance, the Jahiliyah area, to the modern area, to this area, inshallah. All the teachers and all students and all the audience here, yarhamukumullah. Today, first time for the new student to come here. If you come here first time, we thank you Allah, of course. Because of what? Here, the place to achieve our dream together. And of course,
when you enter to the group of society or the group of the school, they have many rules or the concepts that we have conducted together. We have vision also. What is our vision? And listen for the new student. Our student, I think you know about it. What is the vision? Create Islamic future leader. To create Islamic future leader, we are Khalifah. That who has mission. What are the mission? Who has good in akhlaq, who has good in characteristic, who has international view. That's why if we break down to the international view, we break down it to the subject. Every day we'll learn together. What is the subject? You will study math, English, ICT from the international curriculum. We come from, which is coming from Edexcel exam that is coming from UK. And the last is Indonesian characteristic, Indonesian view. It's mean you will learn also about the Indonesian subject. All my students, here, we come here together to achieve our dream. If you look to this wall, lihat itu, I mix my language, sorry. Itulah anak-anak yang dipampang fotonya, namanya, nama kampusnya, yang tahun ini one of the 95 student who has accepted in National Government University. Mereka lah yang diterima di PTN. Dari 154 sudah 95 siswa yang diterima di PTN. Allahu Akbar. Kita tunggu bagian antum yang akan ditempel. Dari kampus-kampus yang terbaik di Indonesia, ada ITB, ada UI, semuanya ada UGM, IPB, UPN, UNPAD, semuanya terpampang. Di 3 tahun yang akan datang, who will be next? Siapa yang akan terpampang di sana namanya? Halo sekalian, di sini, di JIS, kita pun belajar bukan hanya about knowledge, bukan keilmuan saja, tetapi kita bagaimana menerapkan kehidupan kita ala Rasulullah SAW. The rules that we have conduct, it is coming from Rasulullah SAW, berdasarkan sunnah, based on the sunnah, bukan asal, ada hadisnya. Bagaimana kita mengucapkan salam? Salam memang dianjurkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita menghormati yang besar, menyayangi yang kecil, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita, itu adalah bagian dari konsep kita sama-sama. Anu sekalian, hari ini kita di sini sebagai peserta, dan kita tidak tahu 10-20 tahun yang akan datang kita menjadi orang yang terkenal, orang menjadi orang memimpin sidang di PBB, menjadi presiden. Niatkan dari sekarang. Ketika antum masuk ke sekolah, visi antum apa? Visi kalian apa? Cita-cita kalian apa harus sudah ditanamkan. Kalau masih bingung, bagaimana kita bisa mengambil cita-cita itu? What the step that we will take it? Kita nggak tahu arahnya kemana kalau kita tidak punya visi. Maka dari itu, di sini tempat kita sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama tempat bagaimana memberikan yang terbaik. My student, the teachers is only facilitator. Guru itu hanya fasilitator, sekolah itu hanya fasilitator, but the future is on your hand. Kalian yang menentukan masa depan. Kalian akan menentukan kemana antum akan berpijak.
Karena di sini hanya fasilitator saja. Guru hanya meng-guide saja bagaimana menjadi orang baik. Makanya kenapa kita punya slogan soleh dan muslih. Kita ingin soleh untuk pribadi kita, mensolehkan untuk orang lain. The declaration when you assembly, you declare it. I am Khalifah of Allah. What is that? Make myself good. Make myself good mean for yourself. Bagaimana kalian membuat kalian diri menjadi baik? Make others become good. Make others become good, it means how to make others become good. Mengajak kebaikan, mengajak bagaimana teman kita, orang sekeliling kita menjadi baik. Setelah kita menjadi baik, kemudian kita mengajak. Make myself, make others become good. Yang ketiga adalah clean and beautiful. The word clean, beautiful. Bagaimana kita menjadikan bersih di sekeliling kita, cantik. Ini yang kita declare in every assembly. We conduct every assembly on Friday. Halo sekalian, sekali lagi di sini kita sama-sama tanamkan bagaimana kita menjadi orang baik. Di sini kita sama-sama meraih mimpi kita. Kita sama-sama meraih mimpi kita bersama-sama, bukan sendiri. The teachers will guide you how to be Muslim, how to be soleh, insyaallah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dengan niat ikhlas, niat baik, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala hadir di tempat ini. Yang murid baru, tanamkan, niatkan dengan baik, ikhlas bahwa datang ke tempat ini untuk belajar dan kita berusaha untuk menjadi orang baik. Yang lama tentunya setelah libur panjang kita perbaiki niat kita lagi agar senantiasa Allah membimbing kita ke niat yang baik. Ingat, ketika datang ke sekolah, saya sampaikan tadi, tentunya kita punya rules, punya konsep. Kita jalankan sama-sama. Ada yang lupa, ingatkan. Ada yang tidak mengerjakan, ingatkan. Karena kita masyarakat ilmiah yang saling mengingatkan tentang kebaikan. Semoga Allah membimbing kita, semoga Allah mudahkan kita semua hingga insya Allah kita bertetangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya, kita sama-sama buka MPLS Student Orientation tahun ini. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan. Kita sama-sama takbir. Ini kita sama-sama ucapkan Al-Fatihah agar senantiasa kita dibimbing selalu dalam kebaikan dan Allah memudahkan dalam urusan kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan secara simbolis tanda peserta. Kanan, gerak. Berhenti, gerak.
Ya, kita sama-sama pertama Al-Fatihah, kemudian takbir 3 kali. Takbir yang paling keras insya Allah dimudahkan urusannya. Kemudian lulus PTN kalau yang SMA. Oke. Semoga Allah mudahkan. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Balik kanan, lawan kiri. Gerak. Maju. Jalan. Menyanyikan lagu Mars Jakarta Islamic School diikuti oleh seluruh peserta upacara. Satu cita-cita, kami jiwa yang sama, kami dalam satu cinta, kami selalu dalam doa, selalu dalam pendidikan, selalu dalam perjuangan, tidak merasa lelah, tidak bermalu-maluan, tidak seorang selalu bersama dalam perjuangan, tegakkan Islam, pahlawan mulia, dan akhlak, saudara Rasulullah, membangun cinta pada agama, membangun cinta bangsa dan negara. Kami Allah menghendaki, kami yakin Allah bersama kami. Kami satu cita-cita, kami dalam jiwa yang sama, kami dalam satu cinta, kami selalu dalam doa, membangun negara dengan penuh cinta, membangun negara dan berputus asa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Melalui Jakarta Islamic School, melalui Jakarta Islamic School, Indonesia. Pembacaan doa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Syakur. Puji dan syukur yang tak terhingga kami panjatkan kepada Engkau atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kami, khususnya siswa-siswi yang telah diterima sebagai warga sekondari Jakarta Islamic School. Ya Allah, ya Rabbana, dengan segenap kerendahan hati kami memohon ridho dan berkah atas acara MPLS secara langsung bagi peserta didik baru sekondari Jakarta Islamic School tahun pelajaran 2023-2024. Untuk itu, berikan ya Allah kesuksesan dan kelancaran pada kegiatan MPLS kali ini. Ya Allah,
Ya Tuhan Maha Pemberi petunjuk, hiasilah kami dan peserta didik baru sekondari Jakarta Islamic School dengan keimanan dan akhlak mulia agar kami dapat menjadi insan mulia yang dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Mujib, jadikanlah sekolah kami Jakarta Islamic School sebagai wadah yang mampu melahirkan para generasi emas. Satu visi, satu hati bersama meraih prestasi unggul dan berakhlak mulia serta berkarakter Pancasila. Ya Allah ya Jami, Tuhan yang Maha mengumpulkan. Melalui acara ini, jadikanlah pertemuan kami sebagai pertemuan dengan rahmat. Eratkanlah hubungan ukhuwah kami, satukanlah kami, kobarkan semangat kami dalam mewujudkan visi dan misi sekondari Jakarta Islamic School. Ya Allah ya Ghafur, di hadapan Engkau kami adalah makhluk yang lemah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, khususnya pemimpin dalam dunia pendidikan, serta dosa kaum muslimin. Ya Allah ya Mujib, perkenankanlah kepada kami. Innaka antawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah selesai. Siap, bergerak. Penghormatan umum Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan diistirahatkan. Sudah, istirahat di tempat. Gerak. Penampilan marching band Jakarta Islamic School. Salawat pada Squad Preparation 1, 2, 3, 4.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadha ibarul harik wa ibarul hayrik wa isqatwatul alik fafirli Allahumma anta rabbi anna hadhil qulub wa inta ma ta'ala muhammadik wa taqassala ta'atik wa tawahadat ala nawatik wa tawahadat ala nasri syariatik wa fatikillahumma bidawlaha wa himutaha wa biha subulaha wa ta'ala binuriyal ladhi la yahu wa sasubulaha bi'aidil imani bih wa jamilin tawakkul alaih wa biha ma'rifatik wa misha ala syahadatihi sabili ini katakan maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ojan dan Faisal, boleh kembali ke tempat duduk. Oke anak-anak semuanya, insya Allah kita akan mendengarkan materi pertama yaitu James School at Home will be brought by our headmaster, our secondary teachers, girls teachers, teacher Asih. Jadi teacher Asih ini nanti diperkenalkan oleh moderatornya teacher Nabila. Teacher Nabila boleh maju ke depan, teacher Asudin boleh panggil teacher Asihnya untuk masuk. Kalian dengarkan, nanti ada sesi pertanyaan, yang bertanya akan mendapatkan something. Atas nama Aisyah Monita, raise your hand up. Ini nggak boleh hilang ya, kalian harus jaga baik-baik.
tes. Silakan Teacher Asih. Sebelumnya terima kasih kepada Teacher Maya. Lanjut sama Teacher Nabila ya, sekarang sebagai moderator. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kurang semangat nih. Kali lagi ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang untuk adik-adik semua ya, dari SMP udah masuk SMA nih sekarang ya. Selanjutnya penasaran nggak kita mau ngapain nih? Mana nih suaranya, penasaran nggak kita habis mau ngapain? Udah tahu ya tadi dari skill Teacher Maya ya, kita bakal dengerin materi pertama di hari kedua MPLS ya. Oke, sebelumnya sebelum kita panggil dulu nih pematerinya, sebaiknya kita kenalan dulu ya kan. Tak kenal maka tak sayang. Kita dengarnya tak sayang ya, tapi kalau tak kenal maka kenalan, tak harus dong ya kan, supaya makin sayang. Oke. Oke, jangan gak usah tegang, gak usah kaku-kaku karena nanti bakal disampaikan materi yang sangat seru buat kalian semua. Terima kasih. Oke, langsung saja supaya tidak berlama-lama ya, kita teacher kenalkan dulu. Perkenalkan nama Teacher Nabila, nanti yang akan memandu pemateri pertama yaitu Teacher Asih. Nah, ada yang udah kenal sama Teacher Asih? Masih udah ada ya? Mana versi Teacher Asih udah ada belum? Dia oke, habis ini pasti banyak deh. Oke, perkenalkan pemateri pertama kita, nama lengkapnya yaitu Asih Nugroho. Oke, nama hangatnya bisa hangat Teacher Asih gitu. Jadi nanti habis ini kalau di luar ketemu Teacher Asih silakan disapa ya, jangan malu-malu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung kita panggilkan pemateri pertama yaitu Teacher Asih Nugroho. Kepada Teacher Asih disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suaranya saling mendoakan di antara kita. Jawablah. Jawablah, boys. Ya, suaranya lembek. Jawablah, terus. Ya, masih lemes semua deh. Lemes ya. Tapi gurunya semangat ya. Oh, semangat. Teacher Maya. Okay, first of all, I would like to welcome you in Upper Secondary Jakarta Islamic School. Give applause for some ladies. Yeah. In this occasion, the Committee of MPLS or School Orientation Program asked me to join with this program, yeah, especially sharing about SMA GIS, especially with the theme of school is like at home. What is school is like at home? Yeah, what is school is like at home? Does it mean that you can sleep at school or you can cook at school, for example? Yeah. Okay. Well, in this session, I would like to start with video. You may say the video of graduation last year, not this year. Yeah? Last year. Because I haven't found the new video, the graduation that we had last month. This is last year graduation. This graduation was held in pandemic era. Yeah, so we held the graduation at school. Yeah, in front of in the field like that.
Okay, this is the graduation ceremony last year when we had a pandemic and the government didn't allow us to have a graduation ceremony at a special building, But this year we had a graduation in Balai Sudirman. Okay, Okay. From the list of the new students, I know that almost 50% of SMPGs come to SMAGs. Congratulations anyway. Welcome to SMAGs anyway. Oke, jadi kenapa sih sebenarnya kalian mau ngapain sih masuk ke SMAGs itu? Apa yang dicari? Hah? Gak ada pilihan, aku kasihan banget ya pilihan. Masa sih sekolah kan banyak ya? Gak ada pilihan. Sebenarnya mau di SMA itu mau ngapain gitu loh? Mau cari apa gitu deh pertanyaannya? Mau cari apa di SMA? Cari jodoh? Belum ya? Mau cari apa di SMA? Coba tujuannya apa? Siapa namanya? Yang mau jadi dokter siapa namanya? Hah? Hafi? Oke, Hafi. Hafi kenapa Hafi mau masuk SMAGs? Karena saya percaya kalau di situ bisa menuntut kita menuntut kita buat mencapai masa depan yang kita inginkan. Yang kamu inginkan apa masa depannya? Menjadi dokter. Oh, jadi dokter. Oke, terima kasih Hafi ya. Hafi yakin banget nih kalau masuk SMAGs dia bisa jadi dokter. Nah, yang menjadikan dokter itu siapa? Guru-guru JIS atau siapa? Hah? Diri sendiri. Ya, gurunya hanya sebagai fasilitator. Ada nggak anak SMAGs yang jadi dokter ya? Ada nggak ya Teacher Maya? Ada nggak? Tahun ini sih ada yang diterima di Kedokteran Brawijaya. Ya ada ya, tahun ini yang lulus diterima di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Nah, kalau mau masuk Kedokteran UI, bagaimana ya? Berapa ya? Nilainya harus di atas 700 ya, nilai UTBK-nya tuh 700. Ada tahun ini ada anak SMAGs yang nilai UTBK-nya 700. Sayangnya dia nggak ngambil kedokteran. Ya, dia ngambilnya kimia dan diterima lah pasti ya. Nah, jadi oke, Hafi pengen jadi dokter dan yakin bahwa JIS itu bisa menjadi sekolah yang mengantarkan dia jadi dokter. Yakin ya Hafi ya? Yakin. Oke. Yang girls nih, siapa ya? Yang girls ya? Yang girls. Ini anak JIS semua ini di depan ya. Oke, anak JIS yang depan pojok siapa? Siapa? Nabila Febrina. Oke, Nabila. Kenapa Nabila masuk JIS lagi? Udah bayar. Karena udah bayar kayaknya. Kalau belum bayar kayaknya pindah. Waduh, karena udah bayar dicoba. Udah bayar berarti mahal ya? Enggak. Mahal apa enggak itu kan tergantung ya. Kalau kita duitnya banyak mungkin nggak mahal ya. Ya. Jadi macam-macam ya, pasti kalian punya tujuan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Tapi whatever your goals, whatever your purpose to come to SMAGs, now you are students of SMAGs. Ya, whatever your goals, whatever your purpose. Ya, tapi sekarang ini sudah ikut MPLS di SMAGs. Nah, jadi apa banyak sih kalau wawancara ke orang tua itu ditanya ya, orang tua pengen masukin anaknya JIS itu kenapa gitu kan, dan seterusnya. Di koran, di Kompas itu ya, di kompas.com itu JIS itu sebagai sekolah nomor 2 terbaik di Jakarta Timur katanya sesudah lab school katanya. Tapi wajar gak sih nomor 2? Wajar dong, karena apa? Apa bedanya kita sama lab school? Di lab school hanya belajar Dignas. Kalau di sini belajarnya not only Dignas, tapi next year insya Allah kita akan menjadi the best. Ya, kalau belajarnya satu kurikulum saja mudah nggak untuk the best? Harusnya mudah dong. Cuman kan kalian nanti belajarnya kan 3 kurikulum.
Kurikulum Dignas, International, and Islamic. Coba kalau kalian cuma belajar Dignas, gampang lah. Kan nggak perlu hafal Quran. Di sini kan harus hafal Quran loh. 2 juz ya, 3 tahun tuh minimal 2 juz. Kan nggak ada internasional kalau di sekolah lain. Kalian punya subjek internasional yang harus kalian pelajari. Inggrisnya internasional, Maths-nya internasional, komputernya internasional, ya. Jadi ya apa ya? Lebih banyak yang kalian pelajari di sini. Saling mendoakan di antara kita, jawablah. Jawablah. Kok lemes? Jawablah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. First of all, I would like your address because as you know that we come here, what time you should arrive at school? 7. Okay, is it hard for you? 5. Is it hard for you? Okay, alhamdulillah ya. If Allah give us easy, yeah. Give us ease to come here easily, yeah. You live near your school, so the first benefit of studying at Jakarta Islamic School is okay. Alhamdulillah. Okay, now I want to ask some volunteers who want to tell your friends' reason why they continue study to GIS. Okay, who wants to be volunteer? Okay, I want to remind you that you are a leader. You are not only a student, but you are a leader. Like Pak Auf said, that our vision to create a Muslim leader. Because why? All of you are leaders. Okay, so don't be shy. Be brave. Tell your experience, sharing with your friends. Who wants to share the discussion to all of us? Please. Okay, I need 3% on. Azakia, udah berapa hafalannya? 6 juz cukup bisa baca. Barakallah. Ya, 6 juz, masya Allah. Ada lagi yang lebih dari 5 juz? Berapa juz? Oke, nanti setiap tahun kita ada haflah Quran. Ya, nanti kalian juga harus menambah hafalan di sini. Yang udah 6 juz, mudah-mudahan kita doain bisa 10 juz. Amin. Yang udah hafal juz 30, mudah-mudahan bisa 30 juz. Amin. Ya. Jadi teman-teman semua harus semangat. Walaupun kita international student, kita harus tetap ngafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang luar biasa panas, dengan teman-teman yang luar biasa dari pagi sampai siang tetap bertahan untuk mengenal JIS. Baik, tadi sudah dimulai dengan bacaan basmalah dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Harapannya apa yang kita bicarakan dan diskusikan siang hari ini berkah bermanfaat dunia akhirat. Amin. Sebelum ke materi utama, kasih minta maaf karena tadi di SMP sound systemnya kurang bagus, jadi teriak-teriak sehingga suaranya habis. Yang kedua, teman-teman kalau punya hobi yang positif, kembangkanlah mulai dari sekarang, walaupun mungkin belum tentu sesuai dengan syariat. Contohnya kasihnya dulu suka nge-game, itu gimana caranya dapat uang dari nge-game. Itu
diminta oleh Gramedia untuk menulis di majalah Hot Game, salah satu majalah terlaris waktu itu. Mungkin kalau yang seumuran saya masih ingat majalah Hot Game, kasih umurnya hampir 50, jadi per lembar dihargai 50.000 waktu itu. Nah, karena tulisannya bagus, oleh Gramedia dibikinin majalah khusus special edition Winning Eleven. Itu setahun terbit 2 kali, dapat sekitar 3,5 juta. Itu kasihnya beli PS3 waktu itu masih original, pertama kali launching 6 juta beli dari menulis. Kemudian beli komputer dari menulis. Kalau kasihnya lahir di generasi Z seperti kalian mungkin sudah jadi YouTuber mungkin ya. Nah, nulis game kan sesuatu yang kurang bermanfaat. Kemudian setelah menikah baru menulis hal-hal yang kemampuan menulis tadi terasa. Itu akhirnya menulis hal-hal yang bermanfaat, yang tentunya bisa untuk menghidupi keluarga kasih. Jadi keluarga kasihnya pemasukannya dari menulis. Baik, itu saja. Jadi teman-teman kalau punya hobi positif kembangkanlah. Nah, apa sih akar masalah dari teman-teman selama ini yang nanti kalau tidak di cover dengan baik oleh orang tua atau pihak sekolahan, teman-teman bisa masuk ke miras, minuman keras, narkoba, dan seks bebas. Apa masalah utama di teman-teman? Tidak adanya kedekatan dengan kedua orang tua. Ini masalah utama semua anak-anak yang bermasalah. Jadi ya, orang tua yang seharusnya menjadi my best friend-nya kita itu enggak seperti itu. Contohnya bagi yang laki-laki, Pak, waktu SMP mungkin aku main PUBG enggak boleh, menurut MUI haram. Akhirnya apa ya, kesepian. Kalau kasihnya putra kasihnya main Losaga, kasihnya jadi mau Losaga, kita main bareng, main PUBG, kita main PUBG bareng dan sebagainya. Dia kadang bagian menyerang, kasihnya bertahan, karena memang harus tim, ada yang bertahan dan menyerang. Jadi ditemani, ada teman. Bagi yang perempuan, dulu mungkin pas SMP booming Blackpink misalnya, mah boleh nonton Blackpink, langsung nggak boleh, lalu sudah. Akhirnya apa? Kesepian. Putri kasihnya dia tahu Blackpink, oh itu Lisa Blackpink, asalnya dari Thailand, Bangkok. Ketika dia pengen menjadi member Blackpink, menyisihkan sekitar 1.500 orang. Nah, aja kita ngobrol-ngobrol, nonton-nonton bareng, terus dek, itu kenapa ya bajunya Blackpink sobek-sobek? Apa karena kurang bahan? Ketawa-ketawa dia. Kenapa? Ditemani. Jadi merasa lonely inilah biang nanti teman-teman bermasalah. Kenapa? Ketika bermasalah di luar, akhirnya apa? Cari di luar. Di dalam rumah mencari di luar. Nah, celakanya ketika di rumah merasa lonely, akan mencari di teman sebaya yang sama begonya gitu. Contohnya putra putri kasihnya dua-duanya kan, kasih punya anak 2. Itu umur 6 tahun, dua-duanya sudah paham reproduksi manusia, dua-duanya. Aku asalnya dari mana? Saya tanya, asalnya apa? Maksudnya kan bisa jadi asalnya dari Kudus, dari Semarang, Depok gitu. Kok aku bisa ada di dunia ini? Kasih contoh, ini spermatosit ketemu ovum, videonya clear. Kalian tanya sama papa, Pak, aku asalnya dari mana? Beli di toko, nyari di toko, mana gak ada bayi dijual gitu. Udah kamu cerewet aman sih, akhirnya tanya sama temennya kan, sama ibunya, kamu tahu nggak cara buat bayi? Nggak tahu, ayo cari tahu bersama. Akhirnya ada HP tergeletak punya mamahnya, terus pakai Google Voice cara membuat bayi. Contoh yang lain, itu serem nanti berdua. Nah, di zamannya pastinya belum ada internet, ada ketika masih muda belum ada. Nah, sekarang luar biasa di sini itu isinya kaum agnostik, kaum liberal, kaum ateis dan sebagainya. Contohnya bagi yang laki-laki, kamu nggak boleh coli, onani, masturbasi haram gitu ya. 2019
ditemukan di penelitian bahwa penyebab kanker prostat diduga karena kantong sperma jarang dikeluarkan. Kesimpulannya harus dikeluarkan 2 kali. Coba. Bapak Ibu kalian mau jawab apa? Teacher mau jawab apa coba? Kelasnya bisa jawab karena suka membaca. Jadi teman-teman yang perempuan di sini misalnya dapat kuliah di Australia, dapat beasiswa atau di London, terus pas sholat Allahu Akbar ada sis dari Amerika, what's up sis, kamu jengkang-jengking kenapa sih? Sholat tadi gue sholat, kenapa kamu sholat? Nah yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Oh kamu percaya ada yang menciptakan, ada yang diciptakan? Iya, dia tanya kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhanmu? Kalian menjawab. Eksistensi. Karena, nah ini kalau nggak dijelaskan di rumah, di sekolahan luar biasa, kalian bisa terombang ambing di sana. Banyak teman-teman, banyak kayak kasihnya dari TK, sekolah di Islam sampai SMA, begitu sekolah di Australia cepat-cepat juga dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi ini apa masalahnya? Dari ketidakdekatan dengan kedua orang itu. Nah buahnya apa? Buahnya macam-macam. Kasih contoh beberapa. Yang pertama, teman-teman nggak punya tujuan hidup yang jelas. Coba tanya kalian yang dulu di boarding SMP-nya atau kalian sekarang punya teman SMA di boarding, tanya. Begitu di boarding bisa sholat tepat waktu, puasa, begitu pulang di rumah ambiar. Kenapa coba? Karena dia melakukan itu bukan atas keinginan dirinya sendiri, kultur, paksaan, dan sebagainya. Sehingga kalian bangun tidur bingung mau ngapain, hanya pegang HP, nggak jelas, buka scroll dan sebagainya. Kenapa ini perlu? Bayang-bayang teman kan, bayang-bayang kita mau ke Balai Kota Surabaya. Tujuannya jelas, kita pengen pergi ke Balai Kota Surabaya. Kasihnya saya pengen naik bus, monggo. Mau naik kereta eksekutif, silahkan. Mau naik pesawat, boleh. Mau naik apapun, step-stepnya jelas kan? Misalnya kasihnya saya pilih pakai kereta eksekutif, traveloka.com atau tiket.com, Gambir Surabaya. Dari Sigma packing naik Goka atau jasa sopir pribadi sampai ke Gambir, sampai ke Balai Kota Surabaya jelas. Nah bagaimana teman-teman akan membuat langkah-langkah ini, step-stepnya, sementara nggak punya tujuan hidup? Jadi ya muka-muka nggak jelas ini. Jangankan kalian, tanya nih abang kalian nanti ketemu di lorong, bang kelas berapa? Kelas 12. Habis kelas 12 mau lulus kemana? Bingung deh. Mau lulus kemana? Nggak tahu, bingung. Putra kasihnya begitu lulus boarding SMP langsung pilih homeschooling. Kenapa? Dia pengen jadi psikolog. Saya bilang psikolog harus Inggrisnya harus 20. Dia masuk ke Pare Kediri di kampung Inggris selama setahun. Habis itu terus di umur 2 tahun dia pengen nikah, bla bla bla. Sudah punya tujuan hidup yang jelas. Jadi teman-teman harus ngeset dulu tujuan hidupnya apa, sehingga apa dari sekarang sudah mulai di program. Aku pengen ke surga, dan jalan menuju ke surga. Aku pengen jadi polisi, jalan menuju ke seperti apa? Kalau nggak jelas nanti ini muter-muter teman-teman. Begitu tiba-tiba sudah kelas 12, tiba-tiba masuk ITB, pengennya jadi dokter. Masuknya ke pertanian misalnya. Nah jadi itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, banyak teman-teman yang masih diposisikan sebagai anak-anak bahkan sampai sekarang. Kenapa? Di Indonesia masih menggunakan psikologi umum bahwa anak-anak itu 17 tahun ke bawah. Jadi kalian masih dianggap anak-anak. Sementara dalam Islam akil dewasa otaknya 10 tahun, dewasa biologisnya 10 sampai 15. Di rumah kasihnya waktu putra sulung kasihnya umur 10 tahun wajib pisah ranjang, pisah kamar. Kamarnya harus sewa, makannya harus beli, listriknya harus bayar. Lewat apa? Kerja di rumah kamu. Jadi dia sudah dewasa. Bebas kamu mau zina, monggo, mau nggak sholat silahkan. Itu urusan kamu dengan Allah. Serius. Tapi selama ikut kami ya ikut aturan kami dong.
Teman-teman mau kuliah ke Inggris, ikut peraturan Inggris atau Belanda? Inggris. Teman-teman nggak betah di JIS, gampang keluar dari sekolah, bikin sekolah sendiri. Putra sulung kasihnya, aduh banyak dia peraturan, kasihnya nggak marah-marah, nggak mukulin, buka pintu, silahkan keluar dari rumah, bikin rumah tangga sendiri, bikin negara sendiri, festival. Jadi kalian tuh sudah dewasa, bukan anak-anak lagi, sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan itu akan jadi masalah ketika kalian dianggap anak-anak terus, di rumah dianggap anak-anak, itu masih anak-anak, sampai di sekolahan. Itu contoh yang kedua. Kemudian ketiga, banyak perubahan di masa grow up yang kalau tidak di cover, teman-teman juga bermasalah. Misalnya jerawat, ini lagi banyak-banyaknya di laki-laki. Pak, aku jerawatnya lebih amat, kamu kayak perempuan kan hilang sendiri. Iya, kalau jerawatnya yang pojok kiri itu bawah bisa hilang sendiri. Kalau yang ini itu harus dibawa ke dokter. Kasihan kalau enggak nanti mukanya bopeng-bopeng, jadi nggak ganteng lagi, jadi nggak cantik lagi. Jadi nggak semua jerawat itu bisa hilang dengan sendirinya, harus ada yang menggunakan perawatan. Besar-besar punya putra sulung kasihnya dikasih obat sembuh, hilang 2-3 hari ini. Itu baru jerawat, belum nanti tumbuh rambut, apalagi perempuan yang minta maaf bukannya menghina perempuan, tapi memang kenyataan produksi cairan di ketek dan sebagainya itu luar biasa. Jadi bagi perempuan apa? Nah kalau nggak diajari pakai deodoran, kasih yang sebelahnya. Belum nanti tertarik secara seks. Iya, kalau tertariknya laki-laki tertarik sama perempuan. Ada yang tertarik sesama jenis, ada yang tertarik dengan binatang, benda-benda dan sebagainya. Ada yang tertarik sama kalau animal. Pastinya saya nggak peduli sama laki-laki, saya tertarik sama laki-laki di toko manga. Itu juga masalah. Nah, yang keempat, ini khusus laki-laki, tapi perempuan perlu tahu karena nanti juga punya suami insya Allah dan punya anak, kemudian laki-laki atau punya abang dan sebagainya, supaya kalian tahu menghadapi laki-laki. Nah, di laki-laki kalau tadi stres numpuk-numpuk, larinya kemungkinan cuma 2, walaupun ada pelarian yang lain. Kalau stres itu kalau nggak narkoba diwakili dengan smoking, atau yang kedua seks. Itu sama-sama mengeluarkan dopamin, maka juga mengeluarkan sesuatu yang senang akan menimbulkan namanya cairan dopamin yang menyebabkan kita ketagihan. Nah bedanya kalau narkoba ujung-ujungnya overdosis. Hari ini minum 1 pil, besok 2 pil, besok 3 pil, muntah darah, dead. Kalau seks nggak bisa. Kasihnya saya hari ini nggak sekali, besok 2 kali, 3 kali, lecet sekali. Dia akan berubah bentuk, itu yang mengerikan. Nah hati-hati. Jadi kalau teman-teman stres di rumah dan sebagainya, carilah lingkungan yang baik. Insya Allah kalian ikut lingkungan yang baik. Di sini mukanya insya Allah baik-baik ya. Mas saya ada nonton pornografi, lu guys nggak boleh guys nonton. Di luar sana, guys, nobar guys. Jadi ya insya Allah mukanya baik-baik. Tapi ada satu hal, di laki-laki walaupun mendapat lingkungan yang baik, kalau nggak diajari bisa jatuh ke seks bebas, narkoba dan miras. Apa itu? Kantung spermanya. Kenapa? Ketika umur 10 sampai 15 tahun mulai memproduksi calon anak. Matangnya calon anak itu 2,5 sampai 3 bulan, tapi memproduksi perangkat-perangkatnya tiap hari, tiap detik, tiap menit, jumlahnya jutaan. Celakanya dalam tanda kutip, kantung sperma laki-laki penuh tiap 3 hari. Nah ini yang jadi masalah. Ketika penuh dia akan mendorong-dorong, buatkan aku, buatkan aku. Nah, mengeluarkan sperma tidak bisa kemudian kayak Naruto, sperma keluarlah, cering, nggak bisa. Dia butuh rangsangan, butuh stimulus. Yang pertama rangsangannya apa? Yang pertama lewat telinga.
Itulah teman-teman, kalau main God of War, Kratos itu pasti nge-sex. Tapi masih sopan kan Kratos dibandingkan GTA 5 atau Mass Effect. Kalau GTA 5 kan full guy, Mass Effect juga. Kalau Kratos itu kan masih ditutupi. Paling ada suara-suara mbak-mbaknya. Nah, itu mulai kan penis kalian terisi darah dan mengeluarkan cairan pertama bening lengket, itu terangsang. Yang kedua, lewat mata. Itulah kenapa laki-laki, mbak-mbak ya perlu tahu, kalau nonton Naruto yang ditonton bukan Naruto, tapi Tante Tsunade, Ino. Dan yang ketiga, lewat meraba-raba. Jadi jangan mau diraba-raba, termasuk yang sesama jenis. Itu untuk rangsang. Nah, sifat seks tadi sama mengeluarkan dopamin, dia akan berubah bentuk. Lama-lama bosan merangsang diri. Akhirnya apa? Mulai masuk ke dunia maya. Lewat game. Itulah kenapa laki-laki kalau main PUBG yang dipilih mbak-mbak. Kenapa? Mbak-mbak PUBG itu punya pakai dalaman dulu, jadi pegang-pegang dulu gitu ya. Nanti baru bicarakan gaji. Itulah kenapa cek HP mereka di Android Play Store atau Apple Play Store yang dicari hentai-hentai. Bosan maka akan masuk ke pornografi. Lewat video porno, fotografi dan sebagainya. Bosan maka akan dikeluarkan secara manual lewat coli, onani, masturbasi, superpet. Pakai bantal, pakai shower, pakai roti dan sebagainya. Nanti tanya ya, pastinya bagaimana sih supaya sperma keluar secara halal ketika belum punya istri? Nanti tanya ya. Kalau ada yang tanya. Nah, itu akan bosan, sakit, capek, lama-lama akan masuk ke dunia nyata lewat pacaran. Ini yang mengerikan. Jadi, laki-laki memacari perempuan hanya untuk membuang spermanya. Nah, di Indonesia pacaran mudah ditebak. Misalnya, itu laki-laki di bawah pohon seperti pacaran. Akhirnya apa? Mengerikannya di dunia sekarang, di aplikasi di internet banyak aplikasi sesama jenis. Mulailah masuk ke seks sesama jenis. Kasihnya gak mungkin saya laki-laki seks sesama jenis karena saya tertarik sama perempuan. Hapus ingatan itu. Coba, siapa kaum Nabi Lut? Kaum Nabi Lut adalah kaum heteroseksual, punya istri, punya anak. Begitu kenal seks sesama jenis, lupa dengan perempuan. Apa? Banyak keuntungannya. Saya kasih contoh, bebas dari kehamilan, nggak mungkin hamil. Yang kedua, bebas dari rasa curiga. Kasih booking hotel dengan salah satu kalian di hotel syariah, nggak ada yang curiga. Misalnya nih, kasihnya datang dengan laki-laki, booking di hotel syariah. Pak, saya mau nginep 1-2-3 malam. Dengan siapa? Dengan laki-laki, nggak ditanya. Bapak sudah nikah nggak? Yang ketiga, seks dengan perempuan itu membosankan. Kenapa? Karena video pornografi yang kalian tonton itu acting semua. Jadi Abi itu dibayar ya. Nah, ketika masuk kehidupan nyata tidak seperti bayangan di video pornografi yang ditonton. Dan masih banyak lagi ya. Ini jadi kepengen ya. Nah, penyakit di sini banyak. Ada HIV, sarkoma Kaposi, gonorrhea, ada jengger ayam, kok jengger ayam? Ayam jago, kenalin ayam jago, ayam jantan. Itu ada jenggernya ya. Nah, itu nanti di kemaluan laki-laki baik dubur atau anus keluar seperti itu banyak jumlahnya. Itu nanti kalau mau menghilangkan di laser, jadi kita datang ke dokter spesialis penyakit kulit di laser, sakitnya luar biasa sampai nangis-nangis juga. Dan mau tahu setelah di laser akan tumbuh terus seumur hidup.
Nah, karena takut dengan laki-laki, takut kena penyakit, akhirnya masuk ke binatang. Ya, nggak usah jauh-jauh ya, di Peduli Sahabat, di Yayasan Yang Masihnya sudah ada 2 kasus, satu anak kelas 4 SD, satu sudah dewasa. Mereka berdua, ini beda-beda ya, beda kejadiannya, tapi sama objeknya, itu memperkosa ayam. Yang dewasa, ayamnya sampai mati, mungkin teriak-teriak. Di luar negeri sudah disahkan, jadi di luar negeri boleh nikah sama binatang, sama ini. Bosan dengan binatang, akhirnya ke benda-benda. Ini salah satunya tertarik sama Menara Eiffel. Jadi kalau yang Menara Eiffel anime. Nah sekarang ada yang tertarik sama tokoh anime karakter di Jepang tahun 2019, ada yang menikahi hologram. Tertarik sama Ichiwa. Jadi saingannya bukan cuma. Nah itu di laki-laki mengerikannya seperti itu. Jadi harus dikelola. Jika tidak, tadi akan bertahap, mulai nonton pornografi sampai ke seks bebas. Kalau sudah kena penyakit ngeri, kalau kena HIV itu minum obat, tiap hari obatnya sebesar gini, kuning besar, diminum jam 10 malam, tiap hari seumur hidup. Itu di laki-laki. Nah, beda dengan perempuan. Nah, pura-pura yang laki-laki nggak mendengar tapi harus mendengar. Beda dengan laki-laki, perempuan kalau stres nggak ngesek, nggak narkoba, tapi apa menyakiti diri, kating-kating, pengen bunuh diri. Aku pengen bunuh diri saja, seperti itu, kan? Kalau mendapatkan lingkungan yang baik, insya Allah jadi baik. Tapi ada satu hal di perempuan, kalau nggak dijelaskan juga sama. Walaupun bukan organ reproduksi, di perempuan masalahnya bukan di vagina dan sebagainya, tapi di cintanya, perasaannya, mencintai dan dicintai. Itu masalah di eksistensi dirinya seumur hidupnya. Kalau laki-laki kantung spermanya, di perempuan mencintai dan dicintai. Berangkatnya dari satu yang berbeda tapi ujungnya sama. Bagaimana caranya? Ketika di rumah nggak mendapatkan cinta dari bapak, ibu, abang, adik, maka akan mencari di luar. Yang pertama apa? Lewat media sosial. Nah, media sosial ini mengerikan. Kenapa? Susah untuk ditrace. Kalau teman-teman kan laki-laki nggak apa-apa nonton pornografi, jelas. Kalau perempuan nggak, dia akan bikin grup-grup yang nggak jelas siapa adminnya. Nah itu akan rentan menjadi pedofilia, dapat jadi korban. Banyak kan perempuan tiba-tiba hilang dari rumahnya. Kasihnya punya klien di Sidoarjo, anaknya miliarder, dia 4 bersaudara, anak ketiga. Yang bungsu ini kita abaikan karena jaraknya hampir 10 tahun. Jadi dia pernah jadi anak bungsu. Kelas 10 SMA, dia rela menanggalkan bajunya dari sini sampai sini telanjang, dipoto, dikasihkan teman Facebook yang baru pertama kali dikenal. Selama 2 tahun dia dibawa ke psikolog, psikiater, dianggap anak ini bermasalah. Kasihnya pas isi acara, bapak ibunya datang, pengen ketemu sama si anak itu. Ketika saya wawancarai, mau tahu yang saya salahkan bapak ibunya. Kenapa coba? Yang nomor 1, cantik, juara teladan, ranking 1, masuk ITB. Yang nomor 2, cantik, juara teladan, ranking 1, masuk UGM. Yang nomor 3 ini, minta maaf ya, kasihnya bukan body shaming, dia agak gembrot, agak hitam, cantik sebetulnya. Dia maksimal ranking 3. Dia ngomong sama papa dan mamanya, Pak, aku ranking 3. Biasa aja ranking 3, Pak, kamu ranking 1. Perempuan, sakitnya luar biasa. Nah ketika ada teman Facebook yang baru, kamu cantik banget, mau nggak ditelanjangi? Itu perempuan memang seperti itu. Hati-hati. Nah ketika takut di media sosial, mulai masuk ke anime, manga, dan sebagainya. Ini kalian kasihnya umur 15 tahun, biasa baca komik yaoi, genre seks sesama jenis. Hati-hati. 10 tahun kemudian ketika dia
tetap membaca itu sakau. Jadi kalau nggak membaca sakau, hati-hati, sama mengeluarkan dopamin. Yang akhirnya anak-anak generasi Z, ya teman-teman generasi Z itu seperti sekarang ini perempuan. Kalau zamannya Kasino, tanya tuh Ustaz, tanya kayak Miss Teacher dan sebagainya. Itu jam 12 pulang, ada orang gila memperlihatkan kemaluannya. Ih, itu apa? Lari. Kalau anak zaman sekarang, Pak biasa Pak, di internet banyak, kita butuh fakta. Jadi dilihatin kemaluan ya biasa aja, karena ya di internet banyak kan, perbesar ini, perbesar itu, banyak. Kasihnya di Indonesia sudah ada APJII, Asosiasi Penyedia Jasa Internet, yang ngeblok. Tapi kalian bisa cari anti-antinya pornografi. Nah, akhirnya larinya kemana? Ke dunia nyata lewat pacaran dengan laki-laki yang heteroseksual. Nah, kalau teman-teman mau dipacari oleh laki-laki, maka teman-teman sedang menjadi perek. Apa perek? Perempuan eksperimennya laki-laki untuk membuang spermanya dia. Jadi laki-laki itu isikan isibu. Mudah jatuh cinta, mudah melupakan. Jatuh cintanya bisa berkali-kali, cantik dia, aku mau ngomong enggak. Kalau perempuan enggak, prosesnya panjang, melupakannya bisa 5-10 tahun. Laki-laki, istrinya meninggal pagi, sorenya sanggup menikah lagi. Jadi bohong kalau ada laki-laki mengatakan kamu adalah satu-satunya bohong. Kalau dia mengatakan kamu yang paling aku cintai, mungkin. Kenapa? Karena cuma ada 2 jenis laki-laki di dunia ini. Kalian mau pilih yang mana? Satu, tidak punya cinta, cintanya hanya pada syahwatnya. Yang kedua, punya banyak cinta. Mau pilih yang mana? Ya serius sih. Laki-laki yang menghormati kalian sebagai seorang perempuan pasti akan mendatangi bapak ibu kalian untuk dijadikan istrinya. Serius. Kalau besok ada yang datang kepada kalian, abang-abang, dek mau nggak jadi pacar lu, kamu buang sperma ya? Sekali aja. Serius. Kalau serius pasti dia akan mendatangi bapak ibu, Pak, Bu, saya mau melamar anak ibu untuk dijadikan istri. Nah, ini yang mengerikan. Ketika setelah tahu, oh laki-laki seperti itu ya, akhirnya apa? Kalian akan mencari cinta di sesama jenis. Ini yang mengerikan. Nah, kalau laki-laki gampang, dia ditandai kalau tertarik secara seks itu ditandai dengan penisnya terisi darah, namanya ereksi. Nah, kalau perempuan ciri-cirinya apa? Jatuh cinta. Tanya Miss belum tentu tahu. Ada 4 ciri-ciri. Kalau 4 ini hadir di satu makhluk yang sama, maka perempuan jatuh cinta. Kalau enggak, itu namanya baru rasa suka, ngefans, belum tahap cinta. Yang pertama, ketika bertemu makhluk itu, degup jantung kalian berdetak lebih cepat, aliran darah mengalir lebih cepat. Biasanya semacam ada kupu-kupu berterbangan di perut kalian, butterfly effect. Ini nggak ada di laki-laki. Apaan sih itu? Yang kedua, ini nggak ada di laki-laki. Perempuan kalau jatuh cinta selalu ingin bersama dia dimanapun dan kapanpun. Laki-laki ingat sama cintanya ya kalau pas kandung spermanya penuh. Kalau perempuan enggak, si Fatih lagi makan bakso, aku juga pengen makan bakso. Mutar dong, makan bakso gitu. Yang ketiga, ini nggak ada di laki-laki. Perempuan kalau jatuh cinta selalu ingat dimanapun dan kapanpun cintanya. Laki-laki ingat dia cintanya ditendang ke laut. Laki-laki main futsal mana ada, oh cintaku saya tendang-tendang, nggak ada. Perempuan jatuh cinta lihat ini saja bisa, oh my love. Menggambarkan dia drama Korea. Pas di WC dia kecoa, ya Allah mirip dia ya Allah. Kasihnya kecoanya. Nah ini juga nggak hanya yang keempat. Kalaupun ada sangat jarang. Laki-laki itu tahu ukuran. Oh dia cinta, dia pasti akan siapa lagi. Itu laki-laki paham. Kalau perempuan enggak. Ada makhluk lain dekat, nggak melakukan apapun, sakitnya luar biasa, teriris-iris, cemburunya luar biasa.
Nah, 4 hal ini harus hadir di satu makhluk yang sama. Jangan sampai misalnya ada yang datang ke Kak Sinyo kelas 12 SMA, Kak Sinyo saya sejak SD saya lesbian, penyuka sama jenis. Kamu tahu dari mana ciri-cirinya? Dia bingung. Setelah saya kasih ciri-ciri ini, oh saya ternyata belum pernah, dia bukan penyuka sesama jenis. Karena perempuan itu sejak TK, SD, SMP bentuk kelompok. Nanti biasa yang mereka bikin kertas, kamu mau nggak jadi my best friend forever? Nah, indikator aman, kasihnya saya melewati masa grow up ini. Yang pertama, bagi anak laki-laki, bapak semestinya adalah hero pertama. Aku pengen seperti bapak, minimal seperti itu. Kalau ada yang membenci bapaknya, hati-hati, bermasalah. Bapak bagi anak perempuan semestinya standar cinta pertama. Pak Sinyo, saya itu kalau mau mencari suami standarnya babi. Kalau perlu lebih kaya, lebih ganteng, lebih solid, emasnya berkilo-kilo. Nah, bagi laki-laki, ibu semestinya cinta standar pertama. Kalau enggak bermasalah. Bagi anak perempuan, heroin pertama, pahlawan pertama. Intinya apa? Kedua orang tua ini adalah sahabat terbaik. Putra-putri Kak Sinyo, apa-apa cerita, tanpa sengaja merokok, ngomongnya ke kita, tanpa sengaja mencuri, jatuh cinta, semua dibicarakan ke kita. Jadi kita seperti sahabat, seperti teman. Jadi semua terbuka. Nah, kalau kalian di sini sudah mulai main rahasia, hati-hati, itu nggak aman. Solusinya, yang pertama, dengarkan nasihat orang tua dan guru, karena tidak ada orang tua dan guru yang sengaja menjerumuskan anaknya ke keburukan, nggak ada. Pak Sinyo, orang tua saya pengen jadi dokter, padahal saya pengen jadi petani. Jadi dokter dulu, habis jadi dokter orang tua suka bahagia kan, kalian kemudian beli tanah pertanian jadi petani. Jadi nggak harus di fighting gitu, ambil jalan tengah. Yang kedua, cari teman yang baik. Ciri-cirinya seperti ini, teman yang baik. Yang ketiga, fokus di cita-cita. Yang pertama, sebagai hamba Allah, teman-teman harus belajar agama yang baik. Sama siapa ahlinya? Pengen belajar akidah, cari ustaz yang S1, S2, S3 tentang akidah. Nah, ini cita-cita yang kedua, kita adalah khalifah di bumi, hamba Allah. Tapi selain hamba Allah, kita pemimpin di bumi. Sayangnya saat ini umat muslim menjadi budaknya kaum Nasrani dan Yahudi. Serius, kalau nggak percaya, tahun 2019 15 brand merek terkenal di dunia yang menguasai kekayaan dunia didominasi oleh teknologi. Dulu Coca-Cola Company, Sprite, Fanta mendominasi nomor 1 terus. 2019 melorot di urutan 13. Nomor 1 siapa? Apple. Nomor 2 Google. Orang terkaya di dunia waktu itu Amazon. Sekarang tergantikan oleh Tesla. Mana umat muslim coba? Jack Ma itu ya Alibaba.com, dia kaya tapi bukan penguasa dunia. Mau tahu kekayaan Jack Ma? Setara dengan 1.400 triliun, bisa mendirikan sebuah negara. Umat muslim, teman-teman main aja di Jabodetabek, Citayam, Depok, Bogor, ngemis di pinggir jalan. Pak masuk surga, Pak recehan. Mendirikan sekolah, nyumbar dan sebagainya, masuk surga. Pernah nggak kalian terpikirkan bikin PUBG tapi sesuai dengan syariah? Mana kita cuma bisa marah, nggak boleh pornografi, nggak boleh main game, tapi mana solusinya? Nggak ada. Harusnya kalian misalnya bikin PUBG, pas pertama kali mbak-mbaknya udah pakai cadar, pakai berkibar-kibar, pakai 16 keren. Kalau kasih sudah mulai dengan pendampingan di 2008, pendampingan lewat online, dicibir banyak orang pakai Yahoo Messenger. Kasih terus dicibir nggak apa-apa. Sekarang orang belajar, psikolog belajar ke kasih, kenapa kasih sudah punya sistem pendampingan lewat online. Jadi teman-teman harus menguasai dunia ini.
Nah kalian coba TikTokan, YouTube nggak produktif sama sekali. Jadi please kuasailah teknologi, kuasai dunia ini sehingga kita punya suara. Dan yang terakhir produktivitas yang positif. Baik itu saja.